Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Zahira Aliatul Fauziah, Saya Debbie Jaira Sopon, dan saya Putri Nisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai eksenalelopati pada tumbuhan badotan terhadap perkecambahan pertumbuhan dan pertumbuhan tanaman sawit. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kelimpahan sumber daya alamnya. Indonesia juga kaya akan kekayaan flora dan fauna. Tanaman-tanaman di Indonesia tumbuh dengan baik. Akan tetapi, permasalahan yang membuat para petani resah yaitu penyakit layu fusarium pada tanaman yang disebabkan oleh penggunaan pestisida yang berlebihan. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menyebabkan penggunaan pestisida kimia yang berlebihan sangatlah membawa dampak negatif, sehingga perlu adanya alternatif lain yang lebih ramah lingkungan, yaitu biopestisida. Biopestisida terbagi menjadi dua, ada biopestisida nabati dan biopestisida hayati. Biopestisida nabati merupakan hasil ekstraksi pada tumbuhan, baik dari akar, batang, dan daun yang memiliki senyawa metabolit sekunder, yaitu pada tumbuhan Ageratum panizoides atau badotan. Tumbuhan badotan banyak sekali kita jumpai di persawahan ataupun perkebunan. Seringkali kebanyakan masyarakat mengira bahwa tumbuhan badotan ini memiliki dampak negatif saja, padahal tumbuhan badotan ini memiliki manfaatnya juga sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit malaria, influenza, dan paru-paru. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allaha minas sama'i ma'an fasalaka yanabi'atil ardi thumma yukhrijuhu zar'an mukhtalifan alwan thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yahiju qawman inna fi dzalika dzikra liulil albab, yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, kemudian air itu akhirnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warna, kemudian dijadikannya kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berai-berai. Sungguh pada yang itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 21 ini bahwa Allah menciptakan tanaman di muka bumi ini dengan bermacam-macam warna, tetapi dan dijadikannya kering, kemudian engkau melihatnya kuning-kuningan. Maksud kekuning-kuningan ini yang terdapat pada gulma yang disebabkan oleh zat alelopati dari tumbuhan Ageratum panizoides atau badotan. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 191 juga bahwa Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini
pasti ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia, sekalipun itu merugikan bagi lingkungan sekitarnya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh alopati dari ekstra tanaman agarapum dari Zoide terhadap penghambatan berkecambahan tanaman sawi. Yang kedua, bagaimana pengaruh alopati dari ekstra tanaman agarapum dari Zoide terhadap tinggi akar tanaman sawi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh alopati dari ekstra tanaman agarapum dari Zoide terhadap tinggi batang tanaman sawi. Yang keempat, bagaimana pengaruh alopati dari ekstra tanaman agarapum dari Zoide terhadap masa tanaman sawi. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, menentukan pengaruh alopati dari ekstra tumbuhan agarapum dari Zoide terhadap perkecambahan tanaman sawi. Yang kedua, bagaimana menentukan pengaruh alopati dari ekstra tanaman agarapum dari Zoide terhadap tinggi akar tanaman sawi. Yang ketiga, menentukan pengaruh alopati dari ekstra tumbuhan agarapum dari Zoide terhadap tinggi batang tanaman sawi. Yang keempat, menentukan pengaruh agarapum dari Zoide terhadap masa tanaman sawi. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Ageratum sonizoides biasa kita sebut juga dengan babadotan, mempunyai taksonomi juga morfologinya. Taksonomi dari Ageratum sonizoides ini yaitu kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Asterales, family Asteraceae, genus Ageratum Linn, dan spesies Ageratum sonizoides Linn. Pada badotan ini mempunyai jenis daun yang bertangkai tunggal, daun yang letaknya bersilang dan saling berhadapan. Bentuk dari daun Ageratum sonizoides ini bulat dengan pangkal ujungnya yang runcing. Dan pada tepian tumbuhan bandotan ini bergerigi, di mana pada permukaan atas maupun permukaan bawah terdapat rambut panjang dengan kelenjar yang terdapat pada permukaan bawah daun. Yang selanjutnya ada alopati. Alopati merupakan peristiwa interaksi antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya melalui senyawa kimia. Karena alopati ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman-tanaman yang sekitarnya, karena alopati mengandung zat racun dan zat toksik. Zat alopati yang terkandung dalam tumbuhan badotan ini ada 3, ada alkaloid, terpenoid, dan flavonoid. Mekanisme alopati Ageratum sonizoides terhadap tanaman lain itu berpengaruh terhadap tinggi batang, tinggi akar, dan masa tanaman. Pada tinggi batang, karena mengandung hormon auxin-sitokin dan giberellin. Pada tinggi akar, karena mengandung senyawa terpenoid, fenol, dan senyawa flavonoid. Dan pada masa tanaman, karena mengandung senyawa fenol. Penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Apia J. Matatula, Maria S. Batiel, dan Abdul Kakil Koda pada tahun 2020 mengenai pengaruh konsentrasi ekstrak tumbuhan bandotan atau Ageratum sonizoides dan waktu pemberian terhadap pertumbuhan tanaman sawi, maka didapatkan persentase tinggi tanaman yang paling optimum ada pada perlakuan 30% dan masa tanaman yang paling optimum ada pada perlakuan 10%. Hal ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pada tanaman sawi. Metode penelitian. Metode penelitian pembuatan ekstra alopati ada 2. Akar A yaitu akar A perlakuan 10%, 30%, dan 50%. Sedangkan daun D perlakuan 10%, 30%, dan 50%. Hasil analisis yang pertama, berkecambahan, yang kedua, tinggi batang, dan ketiga tinggi akar, dan keempat, dan yang keempat masa tanaman sawi.
paling rendah pada konsentrasi A1 dan B2, A1 dan B1, yaitu konsentrasi 33%. Berdasarkan ini didapatkan konsentrasi bahan yang paling menghambat pertumbuhan tanaman sawit yaitu pada perlakuan A3 dan B1, yaitu akar dan daun 50% dengan tinggi rata-rata 0,75 cm dan 1 cm. Dan tinggi akar yang tadi di proses penghambatannya diakibatkan karena senyawa terpenoid dan flavonoid yang sekarang tinggi batang tanaman sawit. Berdasarkan hasil penelitiannya didapatkan konsentrasi diklotan yang paling menghambat pertumbuhannya yaitu pada perlakuan B1 daun 10% dengan tinggi rata-rata 2,37 cm. Proses ini diakibatkan oleh senyawa alami kimia yang menghambat kinerja hormon auxin, sitokin, dan glutamate. Berdasarkan praktik di atas, didapatkan konsentrasi massa rendah pada konsentrasi A3, yaitu konsentrasi 0,75. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa kesimpulan konsentrasi eksahalopati yang paling optimum menghambat perkecambahan sawit yaitu pada konsentrasi A1 dan B1, yaitu akar dan daun 10%. Yang kedua, konsentrasi eksahalopati yang paling optimum menghambat tinggi akar tanaman yaitu pada perlakuan A3, akar 30%. Dan konsentrasi ekstrak alelopati yang optimum menghambat tinggi batang yaitu pada perlakuan B1, daun 10%. Dan yang terakhir, konsentrasi ekstrak alelopati yang optimum menghambat massa tanaman yaitu pada perlakuan A3, yaitu akar 50%. Berikut daftar persahabatnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Masa